Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Fitriani Sudarto dengan NIM 41819005 dari kelas Ilmu Komunikasi 1. Di sini saya akan membacakan berita mengenai kegagalan dalam komunikasi pembangunan di Kota Padang. Melihat Provinsi Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, yang saat ini bergiat untuk tidak berhenti membangun menimbulkan pertanyaan besar, karena hasilnya belum memuaskan. Hasil berbagai proyek jalan yang hingga terminal dalam rangka perbaikan pembangunan di negeri Minangkabau ini seakan berhenti pada hitungan angka, tetapi tidak terlihat jelas pada perubahan nasib masyarakat. Ditambah lagi dengan banyaknya konflik yang muncul dari berbagai pembangunan itu, mulai dari antar golongan hingga status ekonomi. Hal ini menjadi salah satu indikator gagalnya pembangunan di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Padahal berbagai proyek pembangunan yang bermiliaran rupiah itu harusnya dilakukan dengan rencana yang juga perlu ada upaya perubahan. Bukan hanya bersifat sistemik, tetapi juga dibarengi dengan perubahan paradigmatik untuk memberikan arah yang lebih tepat pada pembangunan. Dalam tataran teoritis, perubahan paradigma pembangunan tentunya berdampak membawa pencerahan bagi perspektif pembangunan di Kota Padang sendiri sebagai ibu kota dan dari pusat dari berbagai segala pelayanan, di mana kebutuhan masing-masing kelompok memerlukan sentuhan yang berbeda. Berbagai permasalahan, baik dalam tataran struktural maupun individu, muncul dalam mempengaruhi proses pembangunan proyek yang bernilai bagi masyarakat Padang tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurang siapnya infrastruktur, birokrasi, dan minimnya sumber daya yang memadai sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan. Lihat saja beberapa proyek pembangunan yang bertahun-tahun ke belakang hingga saat ini belum tuntas pengerjaannya, namun justru menimbulkan konflik dalam masyarakat itu sendiri. Proyek pembangunan jalan bypass 2 jalur yang dalam rencana induk Kota Padang ini merupakan proyek-proyek yang paling diprioritaskan oleh pemerintahan pusat yang berada di Kota Padang yang menghubungkan 2 gerbang utama Provinsi Sumatera Barat ini, yaitu Bandar Udara Internasional Minangkabau dan juga Pelabuhan Teluk Bayur. Hingga hari ini masih belum dikerjakan diakibatkan masih adanya beberapa titik wilayah yang belum selesai pembebasan lahannya. Pembangunan lainnya yang bisa dikatakan jauh dari fungsi meskipun sudah dibangun dengan baik adalah Terminal Bingkuang di kawasan Aiya Pacah. Namun entah karena apa terminal tersebut akhirnya tidak berfungsi seperti harapan yang diinginkan oleh pemerintah kota. Pembangunan yang belum selesai dan gagal fungsi yang penulis contohkan di atas hanyalah sebagai dari proyek pembangunan yang gagal di kota ini. Namun, coba lihatlah ke berbagai pelosok kabupaten kota lainnya di negeri ini. Banyak proyek pembangunan yang terbengkalai bahkan juga dikatakan gagal dalam membangun dan manfaatnya bagi keselamatan hidup. Apa yang menjadi kegagalan dari semua itu? Apakah karena pemimpinnya ataukah karena kegagalan masyarakatnya? Bukan untuk mewujudkan sebuah pembangunan yang baik dalam sebuah komunikasi dikatakan semua orang harus saling bersinergi, pemerintah, masyarakat, media, dan berbagai stakeholder juga harus menyatu mendukung sebuah pembangunan di dalam negeri ini. Dari berbagai kasus pembangunan yang gagal, yang kita amati tidak hanya di Kota Padang saja rupanya terjadi, seperti beberapa di tempat lainnya, misalnya di Jakarta, proyek percepatan kereta ringan Jakarta Bogor Depok Bekasi yang mangkrak di Jawa Timur, beberapa juga yaitu multi-years juga gagal dilaksanakan. Kegagalan tersebut mungkin saja tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di mana sumber daya manusia menjadi salah satu elemen penting dalam kesuksesan sebuah program pembangunan di negeri ini. Begitu juga dengan desain prosedur program yang justru membebani masyarakat. Hal lainnya juga mungkin kesalahan pada tataran implementasi program yang disebabkan oleh kurangnya optimal proses komunikasi yang terjadi. Gagalnya berbagai pembangunan yang bersifat sentralitis bukan saja memiliki implikasi yang sangat kompleks, namun juga sulit dilaksanakan secara tepat dan terbukti tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bawah dan mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sistem pembangunan yang sentralistis menurut Suprajan dan Suryanto pada tahun 2003 menyebabkan setidaknya ada 3 hal yang terjadi, yaitu yang pertama, terjadinya uniformitas dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mengakibatkan termarginalisasinya kearifan dan pengetahuan lokasi dalam wacana dan praktis pembangunan. Kedua, campur tangan pemerintah yang terlalu besar mengakibatkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Dan yang ketiga, ketimpangan dalam masyarakat akibat ketidakmerataan pembangunan yang memang jangkauannya terbatas.
Pembangunan nasional yang terjadi di Indonesia telah menghasilkan terbongkarnya basis budaya kesuksesan dalam menguatnya stratifikasi sosial akibat masuknya konsepsi pluralisme masyarakat. Masyarakat majemuk yang terjadi di Indonesia tidak menghasilkan tatanan kehidupan egaliter dan demokratis, melainkan sebuah masyarakat yang berpotensi otoriter dan despotis karena corak suku bangsa yaitu beraneka ragam, yaitu dari feodalatis, paratelatis, dan etnosentritis. Melihat karakter masyarakat Indonesia, khususnya Padang, Provinsi Sumatera Barat, pembangunan yang bersifat sentralistis justru menjadi salah satu bentuk pembangunan yang gagal di negeri ini. Untuk mengatasi keadaan ini, kita tidak dapat berhenti pada konsep pemberdayaan pembangunan yang ditawarkan oleh teori modernisasi. Namun, sebaiknya kita harus terus menggali lebih jauh mengenai pemberdayaan sebuah pembangunan, untuk apa dilakukan dan bagaimana evaluasi kebergunaannya. Pendekatan multikultural menjadi penting untuk sebuah pembangunan yang lebih efektif dan efisien melalui pemberdayaan yang sungguh-sungguh. Dalam sebuah riset mengenai komunikasi antar budaya menyebutkan bahwa pembangunan menggambarkan pentingnya pendekatan interdisipliner untuk membuat model pembangunan yang tepat. Dan dalam hal ini kita dapat merangkum bahwa apa yang disebutkan Takeni tersebut untuk membuat sebuah pembangunan menjadi bermanfaat, maka setiap orang harus terlibat dalam pembangunan tersebut. Pertama, harus mengetahui apa sesungguhnya yang disebut dengan communication of development atau komunikasi untuk pembangunan. Dalam hal ini, komunikasi pembangunan merupakan sebuah proses dialogis yang dilakukan terutama melalui komunikasi interpersonal untuk membentuk sebuah pemahaman yang sama dengan mengenai pembangunan itu sendiri. Tujuannya adalah semua orang harus merasakan bagaimana membentuk rasa atau rasa memiliki atas pembangunan yang dijalankan. Kedua, culture and development atau kebudayaan dan pembangunan yang lebih menekankan pentingnya pemahaman budaya dalam pembangunan. Dalam konteks ini, setiap orang dalam hal ini yang terlibat dalam komunikasi pembangunan tersebut harus memahami bagaimana sebuah budaya terjadi dan bukan hanya mengapa sebuah budaya itu terjadi. Selama ini, sering orang salah memaknai arti dari sebuah budaya dan pembangunan tersebut sehingga pada akhirnya mengapa budaya tersebut menjadi batu kesalahan bagi gagalnya sebuah pembangunan dalam sebuah budaya. Hal ketiga adalah intercultural communication atau komunikasi antar budaya, di mana di dalamnya ada beberapa aspek yang harus dipahami, yaitu yang pertama, bagaimana bahasa baik verbal maupun nonverbal sangat bergantung dari konteks di mana bahasa itu berkembang. Yang kedua, perilaku yang dibedakan menjadi perilaku tingkat rendah, high context, dan low context. Penyesuaian terhadap elemen ini penting untuk merumuskan strategi komunikasi yang tepat. Ketiga, communication style atau gaya komunikasi. Suatu komunitas juga menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Keempat, monochromic and polychromic time, yaitu asumsi suatu kelompok masyarakat terhadap waktu. Kelima, simpati dan empati yang juga menjadi dasar dari bagaimana kelompok itu memandang orang lain. Pada akhirnya, salah satu cara yang diprediksi dalam melihat gagalnya sebuah proyek pembangunan di sebuah daerah adalah karena gagalnya proses komunikasi yang dibangun. Setiap orang yang terlibat dalam sebuah pembangunan dari kacamata komunikasi perlu mengambil kepekaan dari perspektif komunikasi antar budaya yang terdapat pada sebuah daerah dengan melihat berbagai pembangunan riset-riset komunikasi antar budaya serta mampu memetakan dengan lebih jelas lagi mengenai keadaan masyarakat di Kota Padang tersebut untuk merencanakan sebuah pembangunan. Maka, setiap orang, baik pemerintah, masyarakat, media, dan stakeholder harus saling bersinergi dalam proses komunikasi pembangunan yang berimplikasi pada perumusan kebijakan yang tepat untuk mendukung pemberdayaan pembangunan di Kota Padang.